Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama aku Rizal Adi Pratama di channel Tanduk Kertas. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup menggemparkan di Kota Malang pada tahun 2019, yaitu kasus tentang mutilasi yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang, tepatnya di lantai 2. Saat itu ada seorang pedagang yang menemukan potongan kaki yang ada di atas tumpukan sampah. Nah, kasus ini cukup menggemparkan karena di Kota Malang mungkin baru ini terjadi kasus mutilasi. Nah, gimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Tidak pernah terbayangkan bagi seorang pedagang bernama Trisno bahwa pada Selasa 14 Mei 2019 pukul 1 siang ia akan menemukan sebuah potongan kaki di atas tumpukan sampah di lantai 2 Pasar Besar Kota Malang. Pada waktu itu, sebenarnya pedagang di Pasar Besar Kota Malang sudah merasakan atau mencium bau busuk selama beberapa hari. Tapi mereka mengira bahwa bau busuk itu berasal dari bangkai tikus yang biasa mati tanpa sebab di pasar tersebut. Tapi pada hari itu, Trisno merasa sangat curiga karena bau busuk yang dihasilkan dari bangkai ini tidak biasanya seperti bangkai tikus pada umumnya. Bau busuknya sangat menyengat dan semakin hari baunya semakin tidak menyenangkan. Trisno akhirnya memberanikan diri untuk melacak di mana bau tersebut. Hingga akhirnya ia berada di depan tumpukan sampah yang ada di lantai 2. Dan bagaimana ia tidak terkejut ketika ia melihat potongan kaki dan potongan tangan manusia. Ia kemudian lari tunggang langgang untuk melaporkan temuan ini kepada pihak keamanan pasar. Tidak lama setelah penemuan ini, pihak keamanan pasar akhirnya memanggil pihak kepolisian atau dari Polresta Malang Kota untuk mengecek lokasi tersebut. Benar saja, potongan kaki dan tangan tersebut bukanlah manekin, tapi benar-benar potongan kaki dan tangan manusia. Polisi akhirnya menutup area tersebut untuk dilakukan penyisiran untuk mencari anggota tubuh korban lain. Polisi akhirnya menemukan 6 potongan lain, seperti potongan kepala, tangan, kaki, dan badannya. Potongan tersebut terpisah di antaranya di kamar mandi atau toilet lantai 2 Pasar Besar, dan beberapa lainnya ada di dalam kantong plastik berwarna hitam. Pada awalnya pihak kepolisian sulit untuk mengidentifikasi tubuh atau jenazah ini milik siapa, karena polisi tidak menemukan identitas atau tanda pengenal dari tubuh ini. Hanya diperkirakan bahwa jenazah ini adalah seorang perempuan yang berusia 34 tahun. Polisi akhirnya membawa potongan jenazah ini ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang untuk direkonstruksi dan diidentifikasi. Mungkin ada sidik jari atau lainnya yang bisa dijadikan petunjuk siapa identitas dari perempuan ini. Selama beberapa jam setelah penemuan ini, polisi terus mencari barang bukti atau petunjuk yang ada di sekitar TKP. Mereka menemukan beberapa tulisan yang tertulis di atas kertas dan tembok. Tulisan yang ada di kertas bertuliskan "Innalillahi, semoga orang ruwet mendapatkan kutukan", kira-kira seperti itu. Kemudian ditemukan juga beberapa tulisan di tembok yang tulisannya cukup panjang, seperti "Ilmu dukun yang kamu pelajari akan memakanmu dan membuatmu mati mengenaskan. Ingat kejadian di Muharto Gang 5, innalillahi." Selain itu, dari tim identifikasi yang ada di RSSA Kota Malang juga menemukan ada tato yang ada di telapak kaki korban. Di telapak kaki kiri bertuliskan nama Sugeng, dan sementara di telapak kaki kanan bertuliskan "Wahyu yang kami terima di gereja
bersama keluarga. Petunjuk-petunjuk inilah yang menjadi titik terang pihak kepolisian untuk menemukan orang bernama Sugeng yang diperkirakan mentato kaki atau telapak kaki korban. Berbekal dari petunjuk tato dari telapak kaki korban dengan nama Sugeng, pada Rabu 15 Mei 2019, polisi akhirnya menerjunkan unit K9 atau anjing pelacak untuk melacak bau dari potongan kain yang ditemukan di sekitar TKP. Jarak 1 km dari TKP, anjing pelacak menemukan seorang pria yang tengah tidur di Jalan Marta Dinata, Kota Malang, atau tepatnya di Persemayaman Pancabudi. Pria ini memang dikenal warga sehari-hari sebagai homeless alias gelandangan. Dan setelah diinterogasi, benar saja pria tersebut bernama Sugeng. Saat akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, Sugeng tidak banyak melawan. Ia bahkan langsung mengaku sebagai pria yang bertanggung jawab atas kematian dari mayat termutilasi tersebut. Sugeng akhirnya langsung digelandang ke Polresta Malang Kota untuk diinterogasi lebih lanjut. Selama proses interogasi, Sugeng menceritakan dengan detil bagaimana ia pertama kali bertemu dengan wanita tersebut. Sugeng menceritakan kalau ia bertemu dengan korban pada Rabu 8 Mei 2019. Saat itu, ia bertemu dengan korban di Jalan Marta Dinata, Kota Malang sekitar pukul 1.30 dini hari. Di sana mereka berbincang dan obrolan mereka sangat nyambung. Bagaimana Sugeng akhirnya mengajak wanita tersebut untuk berhubungan seksual. Ajakan tersebut disambut dengan positif oleh korban, yang mana korban tidak pernah tahu kalau itu adalah saat-saat terakhirnya bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan ini. Setelah itu Sugeng mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual di lantai 2 Pasar Besar Kota Malang. Korban menurut saja karena kondisi di lantai 2 Pasar Besar Kota Malang memang terkenal sepi ketika dini hari. Para pedagang biasanya sudah berdatangan pada subuh, sehingga tempat tersebut sangat strategis untuk dijadikan tempat berhubungan seksual. Ketika akhirnya keduanya sampai di tempat tersebut, Sugeng yang sudah siap untuk melakukan hubungan seksual justru tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Ia loyo duluan atau ia tidak bisa ereksi. Hal tersebut membuat Sugeng frustasi. Ia akhirnya melampiaskan hal tersebut dengan memasukkan jarinya ke dalam alat vital korban. Korban kesakitan, bahkan terjadi pendarahan yang sangat luar biasa. Disitulah korban langsung pingsan tidak sadarkan diri. Sugeng kemudian melakban alat vital korban untuk menutupi darah tersebut. Saat korban masih tidak sadarkan diri, Sugeng kemudian keluar dari pasar besar untuk mencari gunting dan plastik warna hitam. Setelah ia menemukan, ia kembali. Bukannya menolong korban, Sugeng justru menggorok leher korbannya hingga putus. Ia kemudian memotong tubuh korban menjadi 6 bagian, yang bagian tersebut disebar di beberapa tempat di lantai 2 Pasar Besar Kota Malang. Ketika ditanya tentang motif apa yang membuat Sugeng melakukan hal yang sangat mengerikan ini, Sugeng hanya mengatakan ia frustasi karena tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya, sehingga ia melampiaskan emosinya dengan membunuh korban. Sugeng sendiri ketika ditanya siapa identitas dari wanita tersebut, ia tidak bisa menjawab. Ia mengatakan baru bertemu wanita tersebut pada tanggal tersebut, sehingga ia tidak sempat menanyakan nama dari wanita itu. Dan hingga saat ini, siapa identitas dari korban tidak pernah ditemukan. Setelah beberapa kali melakukan interogasi, polisi sempat meragukan kewarasan Sugeng. Ia terlihat melakukan perilaku yang aneh selama diinterogasi. Polisi bahkan mendatangkan psikolog untuk mengecek bagaimana kesehatan mental Sugeng. Diketahui kalau Sugeng memiliki gangguan kepribadian, sehingga ia sulit mengendalikan emosi atau menjadi sosok yang sangat obsesif. Tapi psikolog memastikan bahwa Sugeng melakukan pembunuhan dan mutilasi ini secara sadar. Dengan bukti tersebut,
polisi menjerat Sugeng dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun atau hukuman mati. Proses persidangan Sugeng juga tidak kalah alot. Sugeng dan pengacaranya menegaskan bahwa Sugeng dalam kondisi mental yang tidak stabil sehingga ia tidak sadar saat melakukan pembunuhan tersebut. Tapi pada akhirnya pada persidangan hari Rabu 26 Februari 2020, Pengadilan Negeri Kota Malang menjatuhkan hukuman 20 tahun kepada Sugeng. Vonis ini tidak diterima oleh Sugeng dan pengacaranya sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Hasil sidang di Pengadilan Tinggi Surabaya juga tidak memuaskan Sugeng. Sidang yang berlangsung pada Kamis 14 Mei 2020 ini menjatuhkan Sugeng dengan hukuman yang sama atau tidak ada perubahan atau 20 tahun penjara. Sugeng dan pengacaranya masih tidak terima. Sugeng akhirnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada saat itu juga, naas bagi Sugeng sendiri. Pada sidang vonis di Mahkamah Agung Jakarta pada 27 Agustus 2020, bukannya mendapat keringanan, Sugeng divonis hukuman mati. Ia tidak bisa mengelak lagi dan akan mendapatkan hukuman mati dalam waktu dekat.